Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari panitia 22 tahun Depok mau kemana, kinerja Pemkot dan partisipasi warga Depok. Alhamdulillah, walaupun lewat online kita bisa silaturahmi dalam bulan suci Ramadan ini. Beli pisang gepok di Kelapa 2, pisangnya digoreng pakai terigu. Selamat hari jadi Kota Depok yang ke-22. Semoga Depok tambah maju. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pelaku langsung dari berdirinya pemerintahan Kota Depok sejak tahun 99. Sesuai dengan hari jadi Kota Depok 27 April 99, saya adalah anggota DPRD pertama di Kota Depok sebanyak 45 anggota, di mana kami di DPRD Kota Depok menjadi legislasi dasar bagi kehidupan yang mengatur di baik di pemerintahan Kota Depok maupun di warga masyarakat di Kota Depok. Banyak sekali hal-hal yang perlu saya informasikan terhadap perkembangan Kota Depok sejak tahun 99 sampai 2021. Dan alhamdulillahnya tahun 2021, jika kita melihat perkembangan dari tahun 99, Depok merupakan kota yang cukup pesat dalam perkembangannya. Apa saja? Yang pertama, kalau kita lihat dari jumlah penduduknya, dulu masih sekitar 700.000 penduduk di Kota Depok, dan sekarang sudah hampir 2 juta penduduk di Kota Depok. IPM Kota Depok juga indeks pembangunan manusia yang awalnya tahun 99 sekitar 72, di angka 72, dan sekarang sudah di angka 80-an untuk IPM-nya. RT, rukun tetangga dan rukun warga juga cukup pesat, karena ternyata penduduk DKI dan urbanisasi dari desa-desa di Pulau Jawa maupun di Indonesia, itu Depok menjadi kota pilihan sebagai kota yang nyaman untuk tinggal di Kota Depok. Ini terlihat sekali tadi perkembangan penduduknya maupun jumlah dari RT, penambahan jumlah rukun tetangga dan rukun warga di Kota Depok cukup pesat. Dulu mungkin hampir 3.900-an RT dan 779 RW. Sekarang sudah hampir 5.000-an, 5.292 RT dan RW sudah mencapai 925 RW. Lalu juga kecamatan di Kota Depok sudah dipecah, walaupun kelurahan tetap dari awal 63, tapi kecamatan dari 6 sekarang sudah menjadi 11 kecamatan. Anggaran Kota Depok atau APBD Kota Depok dulu baru sekitar 300-an miliar, tapi sekarang sudah hampir 3,2 triliun rupiah. Begitu juga dengan pendapatan asli umum daerah. Pendapatan asli daerah Kota Depok dulu baru sekitar 70 miliar dan sekarang sudah 1,2 triliun. Memang perkembangannya cukup bagus. Begitu juga infrastruktur berupa sekolah, SD negeri maupun SMP negeri maupun SMA negeri. Terutama SMP negeri dulu ada 14 SMP negeri dan sekarang sudah mencapai 26 SMP negeri. Sementara SMA baru 5 dulu tahun 99 dan sekarang sudah ada hampir 14 SMP SMA negeri. Begitu juga SMK dulu belum ada dan sekarang sudah hampir 5 SMK negeri di Kota Depok. RSUD dulu tahun 99 belum ada, dan alhamdulillah di 2021 ini RSUD di Kota Depok sudah ada 2, yaitu di wilayah Sawangan dan insya Allah akan diresmikan di wilayah Tapos. Jadi wilayah barat dan di wilayah timur Kota Depok sudah terbangun rumah sakit umum daerah, dan alhamdulillah pula di bagian tengah kita punya RSUI yang merupakan rumah sakit umum UI yang dapat dipergunakan oleh warga Depok
ya kemarin sudah kita gunakan, sangat bermanfaat sekali, terutama di masa COVID-19 ini. Rumah sakit UI sangat membantu sekali dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Lalu juga puskesmas di Kota Depok dan perkembangannya, walaupun belum satu kelurahan satu puskesmas, mudah-mudahan kita bisa mencapai di tahun-tahun mendatang. Dulu baru 20 dan sekarang sudah hampir 46 puskesmas di Kota Depok. Pasar di Kota Depok yang dulu becek dan lain sebagainya sekarang sudah dibangun secara baik, seperti Pasar Agung, Pasar Musi, ya Pasar Sisalak dan Pasar Sukatani. Terutama Pasar Sukatani insya Allah sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai pasar yang memenuhi standar modern dan memenuhi ISO 2000 dari pemerintah pusat. Begitu juga Pasar PAL, ya insya Allah ke depan mudah-mudahan Pasar PAL kita bisa bangun. Kami sedang meminta lahan dari provinsi yang ada di bersebelahan dengan Pasar PAL sekitar 3.000 meter. Begitu juga dari provinsi, kita alhamdulillah tahun ini mendapatkan anggaran 10 miliar untuk membangun pasar di wilayah Sawangan. Lalu juga jalan-jalan di Kota Depok jangan ditanya lagi, tingkat stabilitas jalan, kemapanan jalan alhamdulillah sudah sangat baik rata-rata, mungkin hampir 98%. Semua jalan sudah dibeton, sudah di aspal, bahkan bukan sekedar di kota tapi juga sampai kampung-kampung sudah dibeton. Ya insya Allah ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak, tinggal pemeliharaan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki di kemudian hari. Drainase, ya kalau bicara drainase memang ini satu paket dengan jalan. Ada beberapa titik-titik banjir di Kota Depok yang perlu kita perbaiki, ya baik dengan sistem drainase maupun perilaku dari masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, sehingga ketika hujan banyak drainase mampet akibat sampah dari masyarakat masuk ke dalam drainase. Tapi ada teknologi lain, yaitu kita gunakan sumur resapan yang insya Allah akan dibangun sumur resapan di setiap titik-titik rawan banjir, karena banjirnya banjir sementara kalau di Kota Depok, terutama di jalan-jalan raya, sehingga diperlukan sumur resapan seperti di DKI. Kita bangun diameter 1 meter dan dia sifatnya vertikal ke bawah yang akan menampung air hujan ketika memang tidak tertampung oleh drainase karena macet oleh sampah-sampah. Mudah-mudahan ini sebagai alternatif pemecahan ke depan untuk masalah drainase. Begitu juga modernisasi di zaman tahun 2020-2021 ini, dengan kita masuk ke dalam era 4.0, di Depok juga sudah mencoba bagaimana mengaplikasikan ya teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah pelayanan penduduk. Kita sudah bisa menggunakan handphone untuk bisa mendaftar KTP dan lain sebagainya. Bahkan ada di mall sudah ada ATM KTP juga, sehingga mempermudah masyarakat untuk bisa dilayani dengan baik. Mudah-mudahan ke depan juga masalah pelayanan-pelayanan yang lain kita akan gunakan DSW, Depok Single Window. Di dalamnya banyak informasi dan pelayanan yang mungkin masyarakat bisa update melalui aplikasi di handphone yang kita miliki. Jadi pelayanan Kota Depok rencana ke depan mudah-mudahan cukup dari tangan warga masyarakat atau tangan Anda. Sudah ada handphone, tinggal ketik DSW, di sana banyak sekali pelayanan-pelayanan yang insya Allah kita akan berikan dengan baik. Lalu juga Depok selain itu juga beberapa kali mendapatkan penghargaan dari nasional, provinsi maupun dari internasional. Memang mungkin kalau masyarakat mempunyai anggapan bahwa buat apa ada penghargaan tetapi tidak bermanfaat bagi warga. Tapi sesungguhnya penghargaan yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kota Depok, adalah sebuah standarisasi dari pemerintah pusat untuk melihat suatu daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta keinginan pemerintah pusat terhadap kemajuan sebuah kota, disiplin penegakan hukum dan sebagainya. Contoh misalkan Depok 9 kali mendapatkan WTA, wajah tanpa WTP
mendapat penghargaan WTP dari BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, terhadap laporan keuangan yang ada di Kota Depok, yang berarti bahwa kedisiplinan pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan APBD-nya sudah tertib, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan aset dan lain sebagainya, sehingga Depok mendapat 9 kali berturut-turut. Ini sesuatu banget bagi kita di pemerintah Kota Depok, karena dengan WTP ini semua pemerintah di Indonesia ingin mendapatkan penghargaan berupa keuangan dengan standarisasi BPK, yaitu WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan tidak main-main Kota Depok mendapatkan penghargaan 9 kali berturut-turut. Ini merupakan kerja keras bagi aparat pemerintah, ASN. Ya, untuk itu saya sebagai wakil wali kota juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ASN yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya dan tetap semangat memberikan kerjanya yang terbaik buat warga Depok, dan tetap disiplin dalam melaporkan kegiatan-kegiatan, sehingga tahun-tahun ke depan kita juga tetap mendapatkan WTP. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, insya Allah pemerintah Kota Depok juga pemerintah yang termasuk terbaik di Jawa Barat, karena kita bagian dari Jawa Barat. Seperti IPM di Kota Depok itu urutan ketiga, memang setelah Kota Bekasi dan Kota Bandung. Depok merupakan urutan ketiga dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Di dalam Jabodetabek ya walaupun kita tidak bisa membandingkan dengan Jakarta ya, tapi kita bisa bandingkan dengan Bodebek, Bogor, Bekasi, Tangerang. Ya tidak jauh-jauh lah antara Depok dengan Bodebek yang lain perkembangannya. Begitu juga dengan permasalahan, saya rasa di seluruh kota kabupaten di sekitar Jabodetabek punya permasalahan-permasalahan yang agak mirip ya, seperti masalah kemacetan, masalah persampahan, masalah pengangguran, masalah keamanan, dan lain sebagainya. Kita mencoba bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut di Kota Depok. Ke depan dengan pemerintahan Idris Imam, insya Allah ada beberapa hal yang perlu warga Depok ketahui. Pertama, kita memang mendapat kritik di trotoar jalan. Insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan, mungkin bulan Agustus, kita akan resmikan trotoar Margonda yang cantik dan bisa warga manfaatkan secara senang hati, karena trotoarnya memang sangat bagus. Insya Allah didesain oleh teman-teman di UI untuk bisa dinikmati oleh warga Kota Depok yang tercinta. Memang ada 3 seksi di Margonda. Seksi pertama di antara Jalan Siliwangi, pertigaan Jalan Siliwangi Margonda, atau jam Margonda itu sampai ke pertigaan Ramanda. Insya Allah itu seksi pertama yang akan dibuat lebih dulu, yang di depan pemerintah Kota Depok juga. Insya Allah akan saya tayangkan nanti bagaimana desain dari trotoar yang akan kita bangun. Nanti seksi kedua dari Ramanda sampai Juanda, dan seksi ketiga dari Juanda sampai ke UI. Doakan mudah-mudahan trotoar ini bisa dikerjakan secara baik sesuai dengan DED-nya, desain engineering detailnya, supaya apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataannya. Dan saya berharap memang masyarakat di Kota Depok biasakan berjalan kaki, dan trotoar jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menggunakan trotoar sehingga mengganggu kepentingan publik atau kepentingan umum. Ya contoh misalkan trotoar digunakan untuk penjual dagang di sana, lalu mobil-mobil parkir di trotoar dan motor-motor parkir di trotoar. Ini saya berharap ke depan tidak ada lagi yang seperti itu, karena trotoar akan digunakan oleh warga sesuai dengan manfaat ataupun sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk pejalan kaki. Insya Allah trotoar kita akan lebar 3 meter, dan di samping kanannya juga ada untuk teman-teman yang suka bersepeda akan diberikan jalur bersepeda di trotoar tersebut. Trotoar yang selama ini, jalur sepeda yang selama ini dipakai oleh motor-motor untuk parkir, insya Allah akan dinaikkan ke atas sehingga tidak terganggu oleh parkir motor di jalan. Nah ini teman-teman salah satu yang kita Idris Imam, pemerintah Idris Imam, yang mungkin infrastruktur yang bisa menyenangkan bagi warga.
Belum lagi potensi-potensi yang mudah-mudahan kita bisa bangun, yaitu potensi 23 situ di Kota Depok, lalu sungai-sungai yang ada di Kota Depok seperti Ciliwung, Sungai Pasanggerahan, Sungai Cikeas. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebagai tempat areal pariwisata yang mengundang banyak masyarakat, baik dari Kota Depok maupun dari luar Depok. Untuk masalah-masalah kesejahteraan, sesuai dengan janji kampanye kami akan realisasikan terutama berupa KDS Kartu Depok Sejahtera dengan 7 manfaat layanan serta 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Insya Allah kami Idris Imam berkomitmen untuk melaksanakan itu, dan ke depan kami memang berharap kami baik Pak Wali maupun saya sebagai Wakil Wali Kota sedang tur ke Jawa Barat maupun ke nasional maupun kementerian, ingin banyak mengambil anggaran-anggaran agar Depok dengan APBD yang terbatas dengan permasalahan yang banyak bisa diselesaikan melalui anggaran-anggaran pusat baik dari kementerian maupun APBN, dan juga anggaran-anggaran dari Provinsi Jawa Barat ataupun dari DKI Jakarta. Ya alhamdulillah, tahun ini Depok mendapatkan anggaran dari Provinsi Jawa Barat bantuan keuangan sejumlah 70 miliar di luar dari kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Provinsi Jawa Barat, seperti underpass Dewi Sartika insya Allah akan dilaksanakan tahun 2021 dan selesai tahun 2022, serta situ Rawakalong yang dikerjakan sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 ini akan ada anggaran 25 miliar. Mudah-mudahan situnya bisa dijadikan tempat pariwisata. Begitu juga dari DKI, alhamdulillah tahun ini kita dapat anggaran untuk perbaikan situ di wilayah Cimanggis, yaitu sekitar 17 miliar. Mudah-mudahan sekali lagi situ-situ di Kota Depok kita bisa manfaatkan sebagai tempat pariwisata. Ada situ yang dibangun oleh masyarakat, oleh organisasi-organisasi masyarakat, yaitu situ Juanda, situ Pengarengan, P3D kalau nggak salah ya, dibangun atas kerjasama dengan pipa gas Pertamina, lembaga Pertamina, yang akan membuat situ Pengarengan juga menjadi bagus karena memang kelihatan sekali dari Jalan Juanda. Mudah-mudahan bisa lebih bagus dan tidak menyebabkan banjir masyarakat di sekitarnya. Insya Allah begitu juga bagi anak-anak muda, kita akan siapkan sarana-sarana olahraga berupa pusat-pusat olahraga di setiap kecamatan. Jadi ada 11 titik pusat kegiatan olahraga yang akan bisa dimanfaatkan, selain dari 3 stadion yang sudah dibangun baik oleh pemerintah Kota Depok, baik Stadion Merpati, Stadion Mahakam dan Stadion Sukatani kalau nggak salah, ada 3 stadion. Mudah-mudahan bisa menambah prestasi di tingkat Jawa Barat, prestasi olahraga Kota Depok. Begitu juga terhadap permasalahan-permasalahan penambahan insentif bagi RT dan RW, bagi guru ngaji dan pembimbing rohani di Kota Depok. Mudah-mudahan bisa kami realisasikan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Depok sejak tahun 2021 sampai 2026. Ya walaupun masa jabatan kami 2021-2026 dan pemerintah bilang kalau ternyata undang-undang berkata sampai tahun 2024 kami diberhentikan, insya Allah janji-janji kampanye yang kami maksud bisa dilaksanakan sampai tahun 2024. Kalaupun tidak, maka pemerintahan berikutnya akan menjalankan amanah dari pemerintahan yang lama sesuai dengan anjuran ataupun konsultasi kami dengan Bapeda di Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri, karena undang-undang yang membatasi usia dari jabatan kami, sehingga amanah RPJMD akan dilanjutkan oleh pemerintahan sesudahnya. Si Pitung jagoan Betawi, jago silat pintar mengaji, Wali Idris Imam siap berbakti melayani warga dengan sepenuh hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.